Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi jumpa dengan saya Pendeta Ebenezer Playmo. Tentunya di dalam program kita Facebook Firman Allah Cermin bagi Orang-orang Kristen. Satu program pemberitaan firman Allah yang dapat Anda terus saksikan setiap hari, setiap waktu lewat channel saya atau akun Facebook saya Ebenezer Playmo, atau saudara juga dapat membuka di YouTube di channel saya, yaitu channel Ebenezer Playmo atau Eben Playmo. Saudara bisa temukan tentang khotbah-khotbah yang saya sampaikan dalam bentuk khotbah-khotbah yang singkat dalam bagian-bagian yang saya bahas secara sistematis tentunya. Saudara yang diberkati, hari ini kita masuk pada bagian yang ke-9 tentang tema kita kekristenan. Dan khusus untuk bagian ini, topik yang saya akan bicarakan adalah Kristen berdoa. Sekali lagi, Kristen berdoa. Saudara yang diberkati, kalau kita berbicara tentang berdoa, tentu adalah sesuatu kegiatan rohani yang tidak mungkin lepas dari kehidupan setiap umat manusia di bawah kolong langit ini. Agamanya apapun, saudara, pasti doa itu adalah satu bagian yang sering kali dilakukan atau kegiatan yang terus dilakukan dalam kehidupan keagamaan orang tersebut. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara doa pada bagian ini, tentu saya tidak akan menyoroti dari soal berdoa yang secara umum atau yang dilakukan oleh semua orang-orang di muka bumi ini atau umat manusia di bawah kolong langit ini. Tetapi yang saya mau soroti adalah khusus doa orang Kristen. Karena itu saya pastikan bahwa saudara yang menikmati akan kebenaran ini tentu sudah akan diberkati oleh bagian-bagian pembahasan kita tentang topik atau tentang bagian soal Kristen berdoa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, definisi tentang doa adalah berbicara dengan Tuhan. Itu adalah definisi umum yang semua kita tahu. Jadi kalau kita berbicara tentang doa, berarti berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, atau kata-kata yang diungkapkan kepada Tuhan, atau sebuah sikap hidup yang ditunjukkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi doa tidak bersifat horizontal, doa tidak bersifat terarah kepada saudaraku sesuatu yang kita lihat atau sesuatu yang ada di depan kita. Tetapi doa berbicara tentang hubungan vertikal antara saudara dengan Tuhan, antara pribadi manusia dengan Tuhan. Itu artinya doa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika kita berdoa sebenarnya kita sedang berbicara dengan Tuhan. Apabila ini tidak dipahami terlebih dahulu, definisi ini tidak dimaknai terlebih dahulu, maka orang akan menganggap doa hanya sebagai sebuah kegiatan keagamaan yang dilakukan begitu-begitu saja, atau tanpa ada rasa hormat, tanpa ada rasa khusus untuk menyatakan itu kepada oknum tertinggi atau yang maha kuasa. Kita temukan dalam hidup ini setiap hari ada banyak orang yang ketika berdoa justru melakukan hal-hal yang seperti dia tidak melakukan secara vertikal, di mana bisa saja mereka bercanda, mereka bisa saja berbicara, saudaraku, seperti bukan kepada Tuhan dengan kata-kata, dengan bermain-main, atau juga saudaraku waktu orang lain berdoa mereka sibuk dengan ini itu. Ini menunjukkan bahwa definisi doa itu tidak dipahami oleh orang-orang ini. Seharusnya ketika orang memahami tentang definisi doa, artinya berbicara dengan Tuhan, maka pasti sesuatu yang dilakukan dengan khusus, kudus, terhormat hanya untuk Tuhan secara vertikal. Itu yang disebut dengan doa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan diberkati ini ada 4 bagian penting yang akan kita bahas, saudaraku. Bagian penting 4, ini bagian penting terbesar yang akan kita bahas beberapa pertemuan kita tentang Kristen berdoa, tentang tema yang saya angkat ini. Bagian yang pertama kita akan belajar tentang sikap berdoa. Bagian yang kedua kita akan belajar tentang isi doa.
Bagian yang ketiga kita akan belajar tentang sikap Tuhan terhadap doa kita. Dan pada bagian yang keempat, syarat-syarat doa yang baik. Ini 4 topik besar yang akan kita perhatikan dari tema Kristen berdoa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan membahas secara khusus bagian yang pertama, yaitu tentang sikap berdoa. Saudara, ketika kita berbicara tentang sikap berdoa, ada banyak orang, saudaraku, saya katakan fanatik lah. Tetapi ada banyak orang juga yang tidak tahu. Yang fanatik, saudaraku yang diberkati, mereka mengklaim bahwa ada sikap-sikap tubuh tertentu yang bagi mereka itu adalah sikap yang benar, atau sikap yang betul-betul disebut sikap doa. Misalnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang berpikir bahwa kalau berlutut itu sikap doa yang paling baik daripada sikap doa ketika berdiri, atau sikap berdoa ketika duduk, atau sikap berdoa ketika berjalan, dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati, sesungguhnya pemahaman fanatik seperti ini sebenarnya adalah pemahaman yang tidak berdasar kepada Alkitab. Ketika kita berbicara tentang sikap tubuh di dalam doa, tentu rujukan kita, tentu patokan kita, saya selalu katakan, adalah firman Allah. Karena apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus kita kerjakan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus kita praktekkan, saudaraku yang diberkati. Jadi bukan karena sebuah kebiasaan, bukan karena saudaraku punya pengalaman tertentu dengan sikap itu, lalu Anda mengklaim bahwa sikap itu adalah sikap yang benar, saudaraku yang diberkati. Jadi mungkin saja Anda pada waktu berlutut doa Anda dijawab, tetapi itu tidak boleh dijadikan prinsip. Karena itu adalah pengalaman Anda. Belum tentu ketika Anda mengklaim bahwa hanya berlutut saja lalu Tuhan jawab, lalu orang yang berdiri Tuhan tidak jawab doanya, saudara. Atau sebaliknya, mungkin ketika Anda punya pengalaman, oh, waktu saya berdoa dengan sikap tubuh berdiri, Tuhan jawab doa saya. Maka Anda mengklaim bahwa sikap tubuh berdiri adalah sikap tubuh yang ditentukan oleh Tuhan, atau menjadi prinsip doa yang benar, saudaraku. Ini tidak bisa. Jadi kita harus betul-betul memahami secara alkitabiah. Kita harus memahami secara kebenaran apa yang firman Tuhan katakan tentang sikap berdoa, sehingga fanatisme antara saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mengklaim bahwa ini sikap yang benar, ini sikap yang benar, itu betul-betul menjadi selaras atau balance dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang sikap-sikap doa? Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa sikap doa yang dikatakan di dalam Alkitab yang pertama adalah berlutut. Ayat yang kita dapat baca adalah dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, perhatikan kalimat ini, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi sikap tubuh yang pertama menurut catatan Alkitab adalah berlutut. Saudaraku, kenapa saya katakan ini adalah sikap doa yang pertama? Karena sekali lagi Alkitab memberikan rekomendasi buat kita bahwa Daniel pernah berdoa dengan sikap berlutut mengarah ke bait Allah, saudaraku, dan dia lakukan itu 1 hari 3 kali menurut catatan Daniel. Jadi kalau Alkitab mengatakan demikian, berarti sekali lagi berlutut adalah satu sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata bukan hanya berlutut, Alkitab juga mengatakan berdiri itu adalah sikap doa yang juga saudaraku merupakan sikap tubuh ketika seseorang berdoa. Jadi ada kalanya orang berdoa dengan cara berlutut, tapi ada kalanya juga orang berdoa dengan cara berdiri. Tapi kita tidak pernah menemukan ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa berlutut saja yang benar atau berdiri saja yang benar. Lihat catatan ini, Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku
orang berdosa ini. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita temukan dalam Injil Lukas 18 ini sikap doa yang kedua, baik orang Farisi, baik pemungut cukai itu, ketika mereka datang ke bait Allah, sikap mereka ketika berdoa adalah berdiri. Mereka tidak berlutut, tetapi mereka berdiri. Namun sikap doa berdiri itu juga sekali lagi merupakan sikap doa yang juga menunjukkan bahwa saudaraku, Tuhan tidak menyalahkan ketika orang Farisi itu berdiri. Tuhan tidak menyalahkan ketika orang fasik itu berdiri. Tetapi yang Tuhan soroti di dalam bagian firman Tuhan ini adalah, saudara, kenapa doa orang Farisi itu tidak diterima? Karena dia merasa bahwa dia tidak berdosa. Dia merasa dia benar, saudaraku. Sementara orang berdosa atau pemungut cukai itu doanya dibenarkan, bukan juga karena sikap tubuhnya berdiri, tetapi karena dia merasa diri, dia mengaku akan keberdosaan dirinya. Yang ketiga, saudaraku, sikap tubuh dalam berdoa yang Alkitab katakan adalah, jadi saya ulang, berlutut, berdiri, Alkitab sudah omong, saudaraku. Yang ketiga sekarang adalah duduk. Saudara, 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, Elia juga mempunyai sikap doa. Dikatakan di dalam ayat ini, dia duduk, kemudian ia mengucapkan kata-kata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ini doanya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jadi bisa waktu orang berlutut, bisa waktu orang berdiri, bisa waktu orang duduk, ucapan kata-kata doa itu disampaikan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap tubuh yang berikut adalah ketika berjalan. Saudara lihat ayat ini, 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-30. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Jadi saudara, ketika Daud menyatakan bahwa gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan, ini dia sedang berdoa, saudara. Nah, doa ini disampaikan pada waktu mereka sedang berjalan. Jadi bukan waktu mereka berlutut, bukan waktu mereka berdiri, bukan waktu mereka duduk, tetapi pada waktu mereka berjalan doa ini diucapkan. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka sebenarnya sikap tubuh itu bukanlah menjadi penentu, saudaraku, berkenannya doa seseorang di hadapan Tuhan. Sikap tubuh tidak menjadi sesuatu ukuran. Sikap tubuh mau duduk, mau berdiri, mau berlutut, mau berjalan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan, bukan sesuatu yang penting, melainkan yang Tuhan kehendaki adalah sikap hati kita. Saudaraku, sikap hati kita ini tidak berarti bahwa saudaraku sikap tubuh karena tidak terlalu menjadi sorotan lalu kemudian Anda bisa saja sembarangan di dalam berdoa. Tidak. Sikap tubuh yang saya mau tekankan di sini adalah sehingga kita punya pemahaman bahwa berdiri atau berjalan atau duduk atau segala macam yang kita tadi sudah lihat di dalam Alkitab kita menunjukkan bahwa itu tidak sesuatu yang menjadi esensi di dalam sebuah doa, melainkan sikap hati saudara dan saya itu yang sangat penting. Anda mau berlutut tapi kalau sikap hatimu tidak benar, mau berdiri tapi sikap hatimu tidak benar, mau berjalan tapi sikap hatimu tidak benar, mau kondisi tubuh apapun ketika sikap hati kita tidak benar, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka doa kita tentu tidak menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku, kita temukan ayat di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Saya bacakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, kata roh di sini tulis dengan huruf kecil, R-nya kecil, artinya bukan roh Tuhan tapi roh kita, manusia batinia kita, manusia paling dalam kita, hati kita. Saudaraku yang diberkati, itu yang menjadi penentu, bukan soal tempat, bukan soal sikap tubuh mau berdiri, mau berjalan, mau duduk, mau berlutut. Saudaraku, itu bukan menjadi penentu, tetapi yang menjadi penentu adalah ketika sikap hati kita. Karena kalau sikap hati kita benar, maka saudaraku yang ekspresi hidup kita pun akan benar di hadapan Tuhan. Kalau sikap hati kita, sikap roh kita, sikap manusia batinia kita sungguh-sungguh saudaraku ingin betul-betul menyembah dia, ingin mempersembahkan yang terbaik, berbicara kepada dia sesuai dengan definisi doa yang tadi saya sudah katakan, maka saudara yang diberkati oleh Tuhan, sikap tubuh kita entah mau berjalan, entah mau berdiri, entah mau berlutut, saudaraku, hati kita sungguh terangkat secara vertikal, bukan secara horizontal, sehingga apapun kata-kata yang kita ucapkan, setiap bagian kalimat-kalimat yang kita sampaikan betul-betul dari hati kita yang terarah kepada Tuhan. Maka saya percaya inilah sikap doa yang Tuhan kehendaki buat kita orang-orang percaya. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara sedang berada, sebagai orang-orang Kristen, sebagai hamba Allah, saya ingin pesankan kepada saudara bahwa betapa pentingnya sikap hatimu di hadapan Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman ya, saudaraku, waktu saya masih sekolah Alkitab, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita setiap pagi itu doa jam 4, beston bersama saudaraku, semua mahasiswa di sekolah teologia tersebut. Kami sama-sama saudaraku ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ada banyak yang berlutut juga. Kami hampir rata-rata, karena pada waktu itu betul-betul saudaraku kami ada dalam masa penggemblengan, pembentukan. Saudaraku, kita betul-betul berlutut di hadirat Tuhan. Biasa sekali kita melakukan itu. Saudara, namun ternyata juga di sekelompok kami yang berlutut itu, saudaraku, tidak semua berlutut dengan sikap hati atau berlutut dengan betul-betul rohnya terarah kepada Tuhan. Sikap tubuh berlutut tetapi sikap hatinya tidak. Saudaraku, buktinya kami berdoa, saudara, kami sedang menyembah, haleluya, kami sedang mengagungkan Tuhan, kami sedang bermazmur kepada Tuhan, kami sedang mengucapkan kata-kata pengagungan, pujian kepada Tuhan, saudaraku. Tetapi justru teman saya, saudaraku ini berkati, yang juga sedang berlutut tetapi juga tidur sono, saudaraku, orang Kupang bilang dia tidur nyenyak. Bahkan kami sudah sampai habis doa, saudaraku, dia masih tertidur terus, saudaraku. Nah, ini saya ingin memberikan contoh bahwa ternyata sikap berlutut itu belum tentu juga, saudaraku, bahwa orang itu punya sikap hati sedang terarah kepada Tuhan, padahal dia sedang berlutut, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu pesan saya, dimanapun Anda sedang berada, ingat baik-baik, Anda sebenarnya bisa berdoa kapan saja, di mana saja, saudaraku, pada waktu apa saja. Ketika Anda punya sikap seperti apa, silakan, saudaraku yang diberkati. Tapi ingat betapa penting hati saudara itu terarah kepada Tuhan. Hati saudara terangkat kepada Tuhan, karena doa berbicara tentang hubungan vertikal, tapi bukan berbicara tentang sikap tubuh, melainkan sikap hati kita. Saudara yang diberkati, pasti Anda akan melihat bahwa Tuhan itu berkenan terhadap doamu, karena Tuhan melihat hatimu sungguh terbuka, terarah kepada Dia. Ini penting sekali, saudara yang diberkati oleh Tuhan ya. Jadi kiranya ini bagian pertama ini menolong memberkati kita semua, sehingga kita jangan menjadi Kristen fanatis yang memikirkan bahwa ada sikap-sikap tertentu yang betul-betul merupakan sikap yang berkenan dalam doa, sementara ada sikap-sikap tertentu yang kita anggap orang itu tidak rohani, orang itu, saudaraku, kita anggap tidak punya penghormatan kepada Tuhan. Saya rasa kita harus memperbaiki cara pandang kita sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada bagian yang kedua, masih tentang tema kita, Kristen berdoa. Shalom, Tuhan memberkati.
menyembuhkanku, tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku.